Halo guys, jumpa lagi dengan channel Receh 710. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang 5 kesalahan penanaman anggur. Biasanya para pengangguran pemula atau pencinta anggur pemula itu ketika dia menanam anggur sering gagal atau sering mati. Apa sih penyebab kegagalan tersebut dan apa solusinya? Itu akan kita bahas di video ini. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan komen. Like, comment, and subscribe. Kesalahan yang pertama yang dilakukan adalah kesalahan dalam pemilihan bibit. Kesalahan seperti apa? Ketika si pengangguran atau pencinta anggur itu menanam anggur dengan cara stek, dia pemilihan batangnya yang masih muda. Nah, itu akan cenderung atau kemungkinan kegagalan itu akan lebih besar. Terus yang harus kita lakukan atau pemilihan yang tepat seperti apa? Yang tepat itu kita memilih batang anggur yang udah tua. Tanda-tandanya itu tanda-tandanya adalah dia sudah mengayu atau berwarna coklat atau seperti kayu. Terus alasannya kenapa? Kenapa harus memilih yang sudah warna coklat atau mengayu? Karena kemampuan si batang anggur yang sudah tua untuk tumbuh akar itu kemampuannya lebih mampu untuk menumbuhkan akar dibandingkan dengan batang yang masih muda. Ketika dia tumbuh akar, makanya akar tersebut akan mensuplai nutrisi ke setiap batang untuk menumbuhkan tunas. Tapi ketika kita memilih batang yang masih muda, itu kemampuan untuk tumbuh akarnya masih sangat minim atau sangat kecil. Sehingga ketika si batang tanaman tersebut tidak mendapatkan suplai makanan atau suplai nutrisi dari akar, itu lama-lama ngelayu dan akhirnya mati. Kemudian kesalahan kedua yang dilakukan oleh pengangguran atau pencinta anggur yang kedua adalah ketika dia salah dalam menentukan komposisi media tanam, di mana anggur itu memerlukan media tanam yang sedang, tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Makanya dalam mengatur atau menyeting komposisi media tanam tersebut, rongga paling bawah atau lapisan paling bawah kita susun pecahan batu bata atau pecahan genting atau pecahan puing yang fungsinya buat apa? Ketika ketika kita nyiram itu airnya ketika berlebihan itu akan akan dibuang oleh rongga-rongga yang kita buat dengan batu bata tersebut, dan batu bata dia akan menyimpan air secukupnya. Ketika kekurangan air si tanaman tersebut, itu akan mengambil nutrisi dari batu bata tersebut walaupun cuma sedikit. Terus yang media tanam yang bawah tadi adalah batu bata atau puing atau pecahan genteng. Yang di atas itu tetap pakai tanah ataupun bisa juga membeli media tanam yang sudah dijual di toko-toko bunga, biasanya menyediakan yang sudah ready. Tapi kalau misalnya kita nggak beli pun nggak apa-apa, kita pakai tanah atau pasir seadanya, kemudian kita susun di atas pecahan genting tersebut. Kemudian kesalahan yang ketiga itu adalah kesalahan dalam penyiraman atau pemberian air, di mana yang sudah seperti kita jelaskan di kesalahan nomor 2 tersebut, anggur itu tidak memerlukan air yang terlalu banyak ataupun kalau kurang air pun dia juga akan mati. Makanya komposisinya harus benar-benar tepat. Jadi ketika kita menyiram berlebihan, apalagi ketika kita menanamnya di media tanam atau tabulam pot, itu si akar dia akan basah, dia akan kerendam air, terus terjadi proses pembusukan si akar
karena akarnya masih muda. Terus setelah terjadi pembusukan, akar tidak berkembang, lama-lama akarnya akan busuk dan mati. Ketika akarnya mati, si tanaman tidak mendapat suplai makanan dan akibatnya tanaman akar akan mati atau akan tidak survive. Oke, kesalahan yang nomor 4 yaitu adalah kesalahan dalam pemupukan, di mana orang taunya itu ketika tanaman anggur kita pupuk itu akan bagus atau tanaman yang lain apapun ketika kita pupuk itu hasilnya akan bagus, akan subur, akan cepat berbuah dan sebagainya. Tapi ketika kita kesalahan dalam pemupukan itu akan menyebabkan tanaman anggur atau apapun itu akan mati atau akan tidak survive, yaitu yang diawali dengan overdosis. Tanda-tandanya overdosis apa? Tanda-tandanya kelebihan pupuk apa? Yaitu kalau di tanaman anggur, daunnya akan sedikit kerdil dan keriting. Itu adalah salah satu tanda-tanda dari tanaman yang kita tanam tersebut overdosis. Overdosis dari pupuk yang kita berikan. Terus solusinya seperti apa? Solusinya yaitu kita beri siram atau kita kocokkan air yang berlebih. Supaya apa? Supaya pupuk yang ada di media tanam atau di pot tersebut itu akan larut bersama dengan air tersebut. Loh, kenapa di kesalahan yang sebelumnya dijelaskan nggak boleh berlebihan? Nah, ini fungsinya rongga-rongga yang kita susun di bawah media tanam. Ketika penyusunan media tanam itu tepat untuk mengantisipasi overdosis, itu aman. Jadi ketika kita kocok air yang berlebihan, air masuk ke dalam media tanam, mengikat atau membawa pupuk-pupuk yang berlebihan tersebut akan larut melalui rongga-rongga, batu bata dan lainnya tersebut. Itu akan meminimalis overdosis. Kemudian selanjutnya kesalahan yang kelima atau kesalahan yang terakhir itu adalah pencahayaan yang kurang tepat. Bagusnya seperti apa? Ketika anggur baru kita tanam itu tunasnya belum berkembang secara sempurna. Dia memerlukan cahaya matahari tapi tidak berlebihan, di mana fungsi cahaya matahari untuk tanaman itu adalah untuk fotosintesis. Tapi ketika tanaman yang kita tanam itu masih proses atau tahap penanaman, itu ketika ada sinar matahari terlalu berlebihan, maka dia tidak kuat, dia akan mati, akan layu dan mudah mati. Dan ketika kurang sinar matahari pun dia juga sama akan mati. Yang bagus seperti apa? Yang bagus atau solusinya adalah kita posisikan di ruang terbuka yang terkena matahari secara tidak langsung. Itu akan meminimalis penguapan dan untuk meminimalis fotosintesis. Oke, sekian tip dari saya atau sekedar berbagi pengalaman tentang penanaman anggur. Mudah-mudahan bermanfaat buat sesama pencinta anggur. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pengangguran.